Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Siap-siap sanak, Perumda Air Minum Kota Padang hadirkan waterrun 5,2 km untuk memeriahkan HUT ke-52. Ajang yang digelar menyambut hari jadi pada 30 Desember 2026 ini menawarkan hadiah belasan juta rupiah, berbagai hadiah menarik, serta door prize bagi para peserta. Pendaftaran waterrun 5,2 km dapat dilakukan secara online melalui media sosial Perumda Air Minum Kota Padang yang khusus disediakan untuk ajang ini. Jadi bagi sanak yang tertarik ikut, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk berolahraga sekaligus meramaikan perayaan HUT ke-52 Perumda Air Minum Kota Padang. Yang insya Allah akan kita rencanakan pada tanggal 27 Desember di Kota Padang. Pertama, terima kasih kepada teman-teman media, Pak Gubernur, Pak Dr. yang saya hormati, Ketua HUT, Ketua Bandar, dan panitia yang hadir pada hari ini. Sesuai dengan rencana kita bahwa Perumda Air Minum Kota Padang setiap tahunnya mengadakan acara ulang tahun sekaligus memberikan hadiah ataupun berupa penghargaan kepada pelanggan sebagaimana biasa yang kita berikan berupa umroh kepada pelanggan kami yang membayar tepat waktu setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulan sepanjang tahun tanpa henti. Itu akan kita lakukan undiannya pada saat Perumda Air Minum Kota Padang berulang tahun di 30 Desember setiap tahun, dan insya Allah kita berikan hadiah umroh. Berita kedua, usai apel kesiapan Kapolres Damastraya langsung memastikan pasukannya siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres Damastraya AKBP Katyana Widyarso Wardoyo Putro meninjau langsung kelengkapan peralatan Dalmas di lapangan Polres Damastraya Kamis 27 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam pelayanan menyampaikan aspirasi masyarakat. Kapolres didampingi Kabak Op AKP Zamrinaldi, Kasat Sabta AKP Ras Faizal, serta jajaran lainnya. Tak hanya memastikan kesiapan Dalmas, anggota Polres Damastraya juga menunjukkan kepedulian dengan mengumpulkan donasi bagi korban gempa di NTT.
Berita selanjutnya, peredaran narkotika jenis sabu kembali dibongkar polisi di Damasraya. Satres Narkoba Polres Damasraya menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Jorong Sopanjaya, Kecamatan Padanglaweh, Kabupaten Damasraya, Rabu 26 Agustus 2026, sekitar pukul 12.00 WIB. Penangkapan tersebut dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Damasraya, AKP Azmul Suwaril. Dari 4 orang yang diamankan, 1 diantaranya merupakan perempuan. Keempat, terduga kini ditahan di Polres Damasraya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Ano, kung ano rin yung like. Like, kutsa to eh. Apa nama kantor itu ya? Kantor berpengalaman. Berita selanjutnya dikutip dari @info.minang. Pusaran angin tiba-tiba terlihat di atas danau di atas Kabupaten Solok dan sempat membuat warga mengabadikan momen langkah tersebut. Fenomena angin puting beliung terlihat di kawasan danau di atas Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumati, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu 26 Agustus 2026 sore. Fenomena tersebut terlihat membentuk pusaran angin di atas kawasan danau di atas dan sempat direkam oleh warga. Momen ini pun menjadi perhatian setelah videonya beredar dan menunjukkan jelas pusaran angin di kawasan danau. Berita selanjutnya dikutip dari @tvsemilir.official. Bencana dahsyat mengguncang kawasan Himalaya. Banjir bandang menerjang perbatasan Nepal dan Tibet, Cina menewaskan sedikitnya 157 orang dan membuat ratusan lainnya hilang.
Bencana terjadi Rabu 26 Agustus 2026 setelah longsor material berupa batu, lumpur, dan es masuk ke aliran sungai. Lebih dari 400 wisatawan dilaporkan belum ditemukan, termasuk sekitar 340 warga negara asing. Di antaranya 133 warga India yang sedang melakukan perjalanan ziarah, serta warga Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada. Pemerintah Nepal masih melakukan pencarian dan evakuasi, sementara jumlah korban dikhawatirkan bertambah karena sejumlah wilayah sulit dijangkau. Pusat Penelitian Geoscience Jerman atau GFJ mencatat gempa berkekuatan magnitudo 4,4 sekitar 7 menit sebelum gelombang material menerjang kawasan perbatasan. Analisis awal citra satelit menunjukkan longsoran es dan batu kemungkinan membawa material dalam jumlah sangat besar ke Sungai Lengde. Banjir bandang dahsyat di perbatasan Nepal-Tibet, China, setelah longsoran material batu, lumpur, dan es jatuh ke aliran sungai pada Rabu 26 Agustus 2026. Dahsyatnya banjir membuat sedikitnya 157 orang di Nepal meninggal dunia, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Lebih dari 400 wisatawan dilaporkan belum ditemukan, termasuk sekitar 340 warga negara asing yang tengah berada di kawasan terdampak. Dari jumlah tersebut, 133 orang merupakan warga India yang sedang melakukan perjalanan ziarah. Selain itu, terdapat warga Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada yang juga dilaporkan hilang. Pemerintah Nepal hingga kini masih melakukan pencarian dan evakuasi. Jumlah korban dikhawatirkan masih dapat bertambah karena sejumlah wilayah terdampak sulit dijangkau. Bencana di kawasan Himalaya ini menjadi salah satu peristiwa banjir paling mematikan yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Pusat Penelitian Geoscience Jerman atau GFZ mencatat adanya gempa berkekuatan magnitudo 4,4 sekitar 7 menit sebelum gelombang material menerjang kawasan perbatasan Nepal dan China. Analisis awal citra satelit juga menunjukkan adanya longsoran es dan batu yang kemungkinan besar membawa material dalam jumlah sangat besar ke Sungai Lengde. Lokasi longsoran diperkirakan berada sekitar 20 km sebelah timur laut dari perlintasan perbatasan Rasuagadi antara Nepal dan China. Arus banjir kemudian membawa mulur dan bebatuan dalam jumlah besar, menerjang permukiman, kendaraan, jalan, jembatan, hingga sejumlah proyek pembangkit listrik. Rekaman kamera keamanan di wilayah China bahkan memperlihatkan warga berlarian menyelamatkan diri sebelum gelombang mulur, batu, dan air menerjang bangunan. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan. Di tengah medan yang sulit dan ancaman banjir susulan, petugas terus berupaya menemukan para korban yang masih hilang. Bencana di kawasan Himalaya ini menjadi salah satu peristiwa banjir paling mematikan yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Berita selanjutnya dikutip dari @kumparan.com. Pimpinan DPR memastikan RUU perampasan aset akan disahkan menjadi UU pada 15 Desember 2026. Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad saat melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan massa aksi Aliansi Masyarakat Hati Bersatu atau AMPB di gedung DPR RI Kamis 27 Agustus. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diketuk di paripurna 15 Desember 2026, kata Dasko di hadapan perwakilan pendemo. Sebelumnya, AMPB dalam tuntutannya mendesak DPR serta mengesahkan RUU perampasan aset. Selain itu, mereka juga menuntut agar para koruptor dijatuhin hukuman mati. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi,
mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih Berita terakhir dikutip dari @inilah_com. Di tengah aksi di depan gedung DPR RI, massa dari Pati justru diingatkan untuk tetap tertib dan tidak terprovokasi. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyano alias Mas Botok, mengingatkan seluruh peserta aksi di Jakarta Kamis 27 Agustus 2026 agar menjaga ketertiban. Dalam orasinya, Mas Botok menegaskan, bangsa datang dari Pati ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi, bukan untuk membuat kerusuhan. Ia juga meminta peserta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak mudah terpancing provokasi. Aspirasi rakyat Indonesia. Karena korupsi semakin hari semakin di sini semakin merajalela, semakin menyedihkan. Dan penawaran kita adalah untuk menuntut pada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Matikan koruptor. Teman-teman yang hadir pada hari ini, saya mohon untuk tertib, jangan anarkis, apalagi merusak fasilitas umum. Jangan pernah sekali-kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan tertib, aman, dan damai. Sepakat? Dan jika ada gejala provokator, penyusup, mohon untuk teman-teman diamankan, mengganggu aspirasi kita. Semangat! Hati-hati penyusup! Hati-hati penyusup! Teman-teman ketahui, kami jauh-jauh dari Pati ke Jakarta tidak ada niatan sedikit pun untuk membuat kerusuhan. Teman-teman diingat ya, kami jauh-jauh dari Pati datang ke Jakarta tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Kami jauh-jauh dari Kampung ke Jakarta ini untuk mengawal aspirasi rakyat Indonesia agar segera direalisasi oleh pemerintah. Semangat! Bapak Presiden, pemerintah, DPR RI di Jakarta untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dan pada hari ini kita juga rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI untuk memberi masukan kepada Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.